Selamat malam, di sini saya Wahyu ingin menjelaskan bagaimana menggunakan enkripsi dengan operator atau metode XOR. Kelompok saya adalah Reza Fahlevi, Junar Rando, dan Gunawan. Oke, langsung saja. Apa sih kriptografi, enkripsi, dan dekripsi itu? Kriptografi merupakan ada ilmu matematika yang mempelajari bagaimana cara menyimpan pesan dengan metode-metode khusus hingga menghasilkan sebuah pesan yang rahasia atau tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian enkripsi adalah cara di mana merubah plain text atau teks yang dapat dibaca oleh orang umum menjadi sebuah karakter yang tidak dapat dibaca. Dan dekripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yaitu merubah karakter yang tidak dapat dibaca menjadi karakter yang dapat dibaca. Oke, enkripsi terdiri dua jenis cara atau dua jenis algoritmanya. Yang pertama adalah enkripsi simetris, yang merupakan mengubah plain text menjadi ciphertext hanya dengan satu jenis kunci. Melakukan dekripsi juga menggunakan satu jenis kunci tanpa menggunakan kunci publik atau kunci private. Sedangkan konsep enkripsi asimetris menggunakan dua buah kunci, yaitu kunci publik dan kunci pribadi atau private key. Nah, di sini contohnya si Alicia ingin mengirim pesan ke Alex, dan Alicia itu menginginkan pesannya tidak diketahui orang lain, sehingga dia mengenkripsi mengenkripsi pesannya dengan kunci publik, kemudian menghasilkan ciphertext. Dan ciphertext ini sendiri tidak dapat dibuka dengan kunci publik, namun harus menggunakan private key atau kunci pribadi, atau juga bisa dikombinasikan antara public dengan private key, sehingga jadilah plain text seperti apa yang dikirim oleh Alicia tadi ke Alex, dan Alex akan tahu bagaimana isi pesan tersebut. Nah, di mana sih sejarah awalnya enkripsi? Enkripsi ini sebenarnya sudah ada 40.000 tahun yang lalu atau 40 abad yang lalu, dan pada saat itu digunakan oleh orang-orang Mesir untuk mengirim pesan di medan perang. Sehingga pesan tersebut tidak dapat dibaca, dilakukanlah sebuah cara yang kita bahas tadi, yaitu enkripsi atau kriptografi, menyimpan pesan atau menyimpan sebuah kunci rahasia dengan menggunakan sistem rahasia juga. Kemudian pada zaman Kaisar Julius, enkripsi yang digunakan Kaisar Julius itu adalah menggeser karakter, hingga pernah kita pelajari juga, yaitu Caesar Cipher, yang mana Caesar Cipher itu adalah menggeser karakter-karakter yang diinputkan, seperti A digeser jadi B atau A digeser jadi Z gitu. Nah, pada Perang Dunia Kedua, Jerman juga menggunakan metode enkripsi untuk menyimpan pesan dengan menggunakan mesin Enigma. Mesin Enigma ini digunakan untuk mengirim pesan di medan perang juga. Pada saat itu digunakan oleh Hitler. Yang kita tahu Hitler itu adalah pemimpin perang dunia. Maksudnya pemimpin perang di Jerman atau pemimpin Jerman. Nah, ini adalah contoh yang digunakan oleh masyarakat Mesir tadi, yaitu sebuah pesan tertulis yang dililitkan di sebuah silinder atau batang seperti ini, batang kayu, sehingga kita dapat melihat killing tomorrow midnight, bunuh dia besok malam tepatnya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah gambar-gambar, itu adalah pesan yang biasa digunakan oleh orang Mesir kuno, yang biasa kita lihat di relief atau di dinding-dinding gua, atau yang biasa ditulis dengan cat di dalam dinding gua. Nah, yang di bawah ini adalah metode yang digunakan oleh Caesar Cipher. Oke. Nah, pada saat ini teknologi semakin berkembang, sehingga kita tahu kriptografi itu tidak lagi menggunakan cara-cara sederhana seperti tadi. Sehingga cara yang kita ketahui saat ini adalah MD5, SSA, kemudian
banyak lagi metode yang digunakan atau algoritma yang digunakan. Namun dasar dari semua itu adalah matematika. Dan mungkin di sistem komputer sendiri kita pernah mempelajarinya di aljabar linear dan matriks di semester 2, yaitu menyimpan pesan dengan menggunakan perkalian matriks. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih dengan metode yang kami gunakan? Metode yang kami gunakan ini sebenarnya merupakan konsep yang sangat sederhana. Karena karakter tadi merupakan susunan dari angka-angka biner, sehingga kita dapat memainkan angka-angka biner itu menjadi angka-angka yang lain dengan menggunakan sebuah kunci dan karakter yang telah kita rubah menjadi bilangan biner atau desimal atau angka-angka digital lainnya. Kita juga bisa menggunakan heksa atau kita juga menggunakan bilangan oktalnya. Namun oktal karena jarang digunakan, yang kami gunakan di sini adalah desimal, heksa, dan biner. Oke. Nah, bagaimana sih konsepnya? Oke, kita lihat saja langsung algoritmanya. Di sini saya menggunakan bahasa C++ karena kami anggap bahasa C++ ini adalah bahasa yang sangat elegan dan sangat mudah dipahami. Juga bahasa ini merupakan sebuah object-oriented program atau object-oriented language, di mana programnya kita dapat buat secara objek atau secara di kantong-kantong atau istilah umumnya. Nah, patokan kami adalah American Standard Code Information Interchange. Jadi, karakter-karakter itu memiliki nilai-nilai biner seperti ini, memiliki nilai heksa dan desimal, sehingga kita dapat melakukan operasi dengan menggunakan XOR hanya dengan menggunakan angka ini. Misalkan kita menggunakan kuncinya itu angka 10, yang kita tahu angka 10 itu adalah A kalau di heksa, dan kalau di binary adalah 0101 yang kita baca dari kanan. Nah, bagaimana dengan algoritma di bahasa C-nya? Oke, algoritmanya sederhana. Saya tidak menggunakan panjang lebar di sini, tidak juga menggunakan indeks bla bla bla. Saya menggunakan data input. Kemudian data input itu kami baca. Karena data input itu berupa nilai bertipe data karakter, kita bisa mengubahnya menjadi integer. Namun karena di sini telah otomatis karakter itu memiliki nilai biner, kita tidak perlu lagi melakukan perubahan operasi konversi ke integer, sehingga kita hanya melakukan perubahannya langsung. Nah, sekarang algoritma yang pertama yaitu adalah enkripsi di sini. Nah, enkripsi ini sendiri saya lakukan dengan menggunakan array. Karena apa? Karena array itu sangat memudahkan. Jadi kita tidak perlu melakukan penulisan tipe data secara panjang lebar. Dan kita juga dapat menggunakan karakter string pada array ini sendiri. Oke. Nah, algoritmanya itu adalah menggunakan looping for, di mana for x sama dengan 0, di mana angka pertama itu 0, sehingga encrypt itu adalah hasil dari pembacaan variabel input 0, berarti karakter yang paling pertama di XOR-kan dengan 0 ditambah 2, sehingga 0 ditambah 2 adalah 2. Jadi misalkan karakter itu adalah A itu bisa kita lihat di sini. Misal A besar ini adalah 1000001 di XOR-kan dengan 2 atau 010000. Nah, kemudian saya lakukan enkripsi berlapis di sini, sehingga setelah ini dienkripsi mendapatkan hasilnya, kita enkripsi kembali dengan menggunakan x plus 5, dimana x-nya tadi pertama itu 0, jadi 0 ditambah 5. Encrypt yang hasil ini kita XOR-kan lagi dengan 5. Nah, maksud dari operasi ini adalah seperti ini. Encrypt x sama dengan encrypt x di XOR-kan dengan x plus 5. Oke.
Dan di sini ada operasi, sini operasi enkripsi, dan yang di bawah adalah operasi dekripsi. Oke, save. Nah, apakah program ini jalan? Tentu saja. Oke, kita coba di sini. Oke, kita masukkan kata yang ingin kita enkripsi, misalkan Wahyu Rudian Saputra atau nama saya. Kita enkripsi. Karakter yang akan dienkripsi adalah Wahyu Rudian Saputra. Hasil enkripsinya PDTKZ bla bla bla. Nah, ini adalah ciphertextnya atau yang karakter yang tidak dapat dibaca. Dan setelah didekripsikan kembali menjadi nama saya kembali sempurna. Oke. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Oke, kita membuktikan karakter pertama, yaitu W. W di sini memiliki indeks 0 karena merupakan karakter pertama di enkripsi. Oke. W itu karakter pertama enkripsi. W adalah 0. Kita buka kalkulator atau C. Kalkulator. Oke, di sini kalkulator sudah dibuka. Kita lihat W itu nilai ASCII-nya W besar. Kita lihat ini heksa, berarti desimal yang berwarna biru. W itu 87. Oke, W 87. W itu 87. Kita pindahkan ke desimal. W 87. Oke, W 87. Nah, tadi pada enkripsi pertama kali X plus 2, di mana indeks X yang pertama kali itu adalah 0, di XOR-kan dengan 2. XOR-kan dengan 2. Oke, hasilnya 85. Kemudian 85 ini di XOR-kan lagi dengan 5. Ini karena X jadi 0, 0 ditambah 5 adalah 5. Karena operasinya seperti ini. X plus 5 kita XOR-kan lagi dengan 5. Oke, hasilnya adalah 80. Maaf. Ini ada 80. Kita lihat 80 di ASCII itu adalah karakter 80 P. Oke, karakter P. Nah, karakter P kita cek hasilnya. Oke, karakter P. Nah, jadi kalau yang di belakangnya ini sudah insya Allah pasti benar, jadi kita tidak perlu lagi mengeceknya. Oke, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi langsung, berhubung ini adalah video online sehingga tidak dapat bertanya langsung, atau bisa juga ditanyakan melalui kampus saya langsung, yaitu di Sistem Komputer Universitas Tanjung. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watch.